Halo, selamat datang di kelompok 30 MOC, podcast yang berjudul tentang membayar keadilan kasus pembunuhan anak pejabat dan skandal suap hakim. Saya host Anda, Yosri Jalimono, dan dalam pertemuan hari ini kita akan membahas seorang anak pejabat negara aniaya pacar hingga tewas, suap 3 hakim agar bebas. Dan untuk pemilihan temanya yaitu moderasi dan toleransi HAM dan penguatan anti korupsi. Post with the fans. Post with the post with the put the post post with the fans. Post with the post with the put the post post with the fans. Post with the fans. Halo guys, kembali lagi di Pomo Podcast Mode. Saya Yosri Jalimono dan rekan saya. Bunga Srojawalani. Di sini saya dan dengan Bunga akan membahas berbagai isu yang sedang hangat dan menunjang masyarakat. Dalam episode kali ini kami akan mengangkat sebuah kasus yang sangat mengejutkan dan penuh kontroversi. Seorang pria pejabat ini menjadi sorotan publik setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap pacarnya hingga menyebabkan kematian. Namun yang membuat kasus ini semakin menyenangkan adalah adanya dugaan bahwa pelaku menyuap 3 hakim untuk membebaskannya dari jerat hukum. Berita tentang penganiayaan pacar oleh anak pejabat ini muncul kembali setelah adanya penyuapan untuk mendapatkan vonis bebas. Kasus ini juga melibatkan ibunya pelaku sebagai tersangka penyuapan. Pelaku melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya di Reichsmart Mall, Surabaya pada 4 Oktober 2024. Setelah bertengkar, pelaku menganiaya korban hingga meninggal dan dengan menggunakan botol minuman keras dan melindas korban menggunakan mobil. Meskipun dibawa ke rumah sakit, korban tidak bisa terselamatkan. Kapolrestabes Surabaya menginformasikan bahwa pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dituntut 12 tahun penjara dengan 3 pasal berlapis. Ia juga diminta membayar restitusi sebesar 263 juta kepada ahli waris korban. Meski begitu, pelaku sempat divonis bebas di Pengadilan Negeri Surabaya karena dianggap tidak terbukti melakukan kejahatan. Keputusan ini memuji kecurigaan dan Kejaksaan Agung kemudian menangkap 3 hakim serta pengacara pelaku karena menerima suap. Mereka juga diberhentikan dan ditahan. Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara pada pelaku di tingkat kasasi, membatalkan putusan bebas sebelumnya karena melanggar hukum. Terbaru, ibu dari pelaku juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam penyuapan hakim agar anaknya dibebaskan. Persekongkolan ini dimulai dari pertemuannya dengan pengacara anak. Pasti kalian makin penasaran dan mengenai kasus ini. Yuk, mari kita bahas kasus ini dari berbagai jawaban narasumber kita sebagai berikut. Check it out. Halo guys, selamat datang di FOMO Podcast MOC. Ikut dong. Dengan aku Aja Musikasari dan rekan aku Naila Khairunisa sebagai pewawancara 1 yang di sini bertugas untuk mewawancarai mahasiswa terkait pentingnya budaya anti korupsi di Indonesia dikaitkan dengan kasus-kasus yang sedang viral di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kenalan dulu gak sih sama narasumber kita? Boleh dikenalkan? Halo, kenalin aku Neza Dwi Marani dari Prodi Depart Anestesiologi. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke pertanyaan pertama saja ya. Kamu tahu gak sih soal kasus pria inisial RT yang menganiaya pacarnya hingga tewas tapi bebas begitu aja? Aku tahu pelaku ini merupakan anak mantan anggota DPR yang mana divonis bebas pada tanggal 24 Juli. Itu karena hakimnya menyatakan bahwa dia nggak cukup bukti untuk menindaklanjuti gitu. Nah, tapi di vonis ini tuh mengundang kemarahan publik dan terjadilah penyelidikan yang mana Mahkamah Agung juga langsung terlibat dan diduga hakim yang sebelumnya menerima suap gitu. Sehingga sekarang itu sudah dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang. Bisa kita lanjut ke pertanyaan kedua aja kali ya? Boleh. Nah, sebagai mahasiswa nih, kamu kan belajar budaya anti korupsi. Nah, tanggapan kamu terhadap kasus pelaku pria berinisial RT ini apa? Oke, sebagai mahasiswa tentunya kita harus berperan penting untuk mendorong transparansi dan keadilan ya buat masyarakat. Seperti kita bisa melakukan kampanye sosial, mengedukasi masyarakat untuk tentang pemberantasan korupsi ataupun mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, dengan semangat idealisme juga mahasiswa itu berperan penting untuk menegakkan keadilan
di seluruh aspek kehidupan masyarakat gitu. Oke, kita langsung next ke pertanyaan ketiga. Ada gak sih kesan pesan untuk pemerintah dilihat dari kasus pria inisial RT ini masih lemah nih sistem keadilan di Indonesia? Ada kesan pesan gak buat pemerintah di Indonesia? Oke, kesannya terhadap pemerintah Indonesia itu mungkin perlunya reformasi mendalam ya, karena penegakan hukum di Indonesia itu diibaratkan tumpul di atas, tajam di bawah, di mana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh elit politik itu jarang dihukum, malah masyarakat di bawahnya ditekan gitu. Nah, untuk upaya integrasi sistem hukum itu bisa dilakukan dengan pendidikan hukum masyarakat, ataupun pemerintah lebih fokus lagi terhadap pemberantasan korupsi gitu. Wah, cukup Keren banget nih ya ini pertanyaan dari pertanyaan temen kita iya, ini. jawabannya Wih, sangat-sangat bagus keren. banget. Kesimpulannya berarti kita yang harus meningkatkan lagi Betul. sistem keadilan di Indonesia Iya. biar nggak tumpul ke atas, tajam di Di bawah. bawah. Ya, jadi ya pokoknya terima kasih untuk narasumber kita yang Kali ini wah, keren banget ya jawabannya. Mahasiswa BKU guys. Keren ya Allah. Oke, cukup sekian mungkin dari kita berdua. Kembali lagi di FOMO. bersama aku aja Mustika Sari. Aku Naila Khairanisa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di FOMO Podcast MOC. Jadi, perkenalkan nama saya Ratu Silsila Afdalia. Saya Amiratul Penti. Jadi kali ini kita berada di Polsek Panjelekan. Ini sebelumnya kita perkenalan sama narasumber kita dulu yuk. Baik Pak, izin perkenalan. Ya, nama saya Ferdi, pangkat pendidikan, jabatan penyidik Polsek Panjelekan, Satuan Reskrim Polsek Panjelekan. Oke, jadi Bapak kali ini tuh kami mau nanya-nanya seputar tentang yang sekarang tuh kasusnya lagi marak-marak diperbincangkan. Jadi Bapak, pertanyaan pertama itu apa yang bisa Bapak sampaikan tentang kasus penganiayaan berat yang melibatkan seorang kematian? Mengenai kasus tersebut, saat ini kami masih dalam proses penyelidikan. Kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, kami telah mengumpulkan bukti-bukti dan juga saksi-saksi, termasuk saksi dan hasil otopsi korban. Untuk memastikan semua fakta yang terlibat, tersangka Ronald Tano telah ditangkap dan saat ini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oke, jadi setelah ini pihak kepolisian itu telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Siap. Untuk pertanyaan kedua itu, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyelidikan kasus ini? Kami terus melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa lebih banyak saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka. Nah, selain itu kami juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan semua bukti yang ada di pemeriksaan secara menyeluruh. Oke baik Bapak, selanjutnya pertanyaan terakhir, apa yang menjadi faktor utama dalam kematian korban ini? Berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal akibat luka-luka berat yang dideritanya, terutama pada bagian kepala, dan tubuh akibat pemukulan. Luka-luka ini cukup parah dan menjadi penyebab utama kematiannya. Oke Bapak, mungkin cukup sekian dari pertanyaan kami. Kami ucapkan terima kasih teman-teman waktunya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast singkat ini ya Pak. Ya tentunya, ya mungkin jadwal Bapak yang sangat padat. Kami sangat berterima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di acara ini. Oke baik Pak, jadi di podcast singkat ini kita akan membahas tentang isu yang menarik yang menjadi perbincangan warganet nih Pak. Iya. Iya benar sekali Pak. Isunya itu tentang kasus seorang anak DPR yang menganiaya pacarnya sendiri. Oke baik Pak, kita langsung masuk aja ke pertanyaannya.
Yang pertama, melihat dari kasus ini, sistem keadilan di Indonesia ini kadang tidak masuk akal ya Pak, yang mengarah runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Apa hal yang harus kita lakukan untuk menindak kejanggalan tentang kasus di Indonesia ini Pak? Ya. Terima kasih atas kedatangan teman-teman ya. Jadi saya langsung coba jawab ya. Jadi salah satu hal yang harus dilakukan adalah memperkuat pengawasan terhadap lembaga hukum, lembaga seperti Komisi Yudisial ya, perlu diberdayakan agar mampu mengawasi hakim secara efektif. Kemudian selain itu, transparansi dalam proses hukum harus ditingkatkan, misalnya dengan merekam persidangan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau prosesnya. Kemudian masyarakat juga harus diberdayakan untuk berani melaporkan kejanggalan hukum melalui media atau jalur resmi seperti ombudsman. Ya. Terakhir, pendidikan tentang hak-hak hukum perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat tidak hanya patuh hukum tetapi juga kritis terhadap pelaksanaannya. Itu barangkali yang bisa saya berikan gambaran. Betul. Saya juga setuju dengan pernyataan Bapak tersebut. Terus kan di kasus ini Pak terbukti melakukan penyuapan kepada hakimnya tuh. Apa yang harus kita tindak lanjuti gitu untuk hakimnya, harus diberi hukuman apa dan bagaimana kejadian korupsi penyuapan hakim tersebut agar tidak terjadi dan terulang di kasus-kasus lain. Ya, baik. Jadi hakim yang terbukti menerima suap harus diberikan hukuman yang berat sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Tipikor, yaitu pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun serta denda maksimal 1 miliar. Hukum ini penting untuk memberikan jera kepada seorang hakim. Untuk mencegah kasus serupa harus diterapkan sistem pengawasan yang lebih ketat, seperti menerapkan sistem whistleblowing ya, yang melindungi pelapor dari ancaman atau intimidasi. Selain itu, reformasi sistem rekrutmen hakim juga penting untuk memastikan hanya individu yang memiliki integritas yang tinggi dapat menjadi bagian dari sistem peradilan. Kemudian pelibatan teknologi seperti e-code dan audit digital dapat membantu mengurangi ruang untuk praktik suap dan korupsi di pengadilan. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Sistem hukum di Indonesia sering mengambil jalan tengah untuk menjaga kerukunan dan supaya tidak terjadinya pertengkaran. Namun ada beberapa kasus yang kadang keadilan itu tidak ditemukan. Bagaimana sih cara kita untuk menyikapinya? Ya, ketidakadilan tidak ditemukan pada kasus-kasus tersebut. Maka penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak diam. Langkah pertama adalah melakukan advokasi melalui media massa. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa sistem hukum di Indonesia menghadapi tantangan kasus terutama terkait transparansi, integritas, dan keadilan. Kasus-kasus seperti ini, penganiayaan oleh pelaku dan dugaan suap hak hakim menunjukkan perlunya reformasi mendalam dalam sistem peradilan yang terutama dari 1. Reformasi sistem hukum, 2. Peningkatan kesadaran masyarakat, 3. Pemberantasan korupsi, 4. Peran mahasiswa dan generasi muda, 5. Komitmen penegak hukum. Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan konsisten, maka keadilan di Indonesia dapat ditegakkan tanpa diskriminasi dan kepercayaan publik terhadap hukum dapat dipulihkan. Dari penjelasan beberapa narasumber, kesimpulan yang bisa diambil yaitu kasus RT menunjukkan pelanggaran etika dan hukum berupa dugaan penggelapan aset oleh seorang pengacara yang mencoreng kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Hal ini menegaskan pentingnya integritas, pengawasan ketat, dan penegakan hukum dalam menjaga profesionalisme di bidang hukum, dan penguatan akan pentingnya budaya anti korupsi.